Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama kita dalam Kompas Iman, konten pembinaan Hosana. Bersama saya Juwita Gena dan rekan saya Antonius. Dan narasumber kita saya Karmia Margaret. Ya, saat ini kita akan membahas tentang mitos dan fakta dalam kehidupan orang Kristen. Dan langsung saja kita akan bertanya kepada narasumber kita. Pertanyaan yang pertama, Ci, tentang mitos dan fakta bahwa orang Kristen harus bebas dari penderitaan. Apakah itu mitos atau fakta, Ci? Apakah orang setelah mengenal Kristus kemudian hidupnya bebas dari penderitaan? Itu ya pertanyaannya ya. Ya tentu saja kalau ditanya mitos atau fakta, ini menurut saya ini adalah mitos ya, mitos. Jadi dan memang ini mitos yang umum banyak orang percayai. Jadi banyak orang berpikir, kenapa mau ikut Yesus? Supaya hidupnya senang, supaya hidupnya lebih baik, supaya jadi kaya, supaya sembuh dari penyakit, ya, supaya pokoknya dilepaskan dari segala kesusahan. Jadi hidup itu susah, hidup itu menderita, nah ikut Yesus, kita akan bebas dari semua itu. Dan mungkin pesan-pesan ini juga sadar atau tidak sadar sebenarnya kita dengar di media sosial atau mungkin di radio, di khotbah pendeta-pendeta yang mungkin kita pernah dengar selama hidup kita begitu ya, dari kecil, dari mana begitu ya. Ikut Yesus akan mendapatkan sukacita, damai sejahtera, ketenangan begitu ya. Nah, mungkin itu membuat kita jadi berpikir, oh, kalau ikut Yesus tuh berarti ya harusnya hidup saya tidak akan menderita gitu ya. Nah, ini adalah sebuah mitos begitu ya. Jadi memang di dalam Alkitab Tuhan Yesus itu berkata, misalnya di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10, dia berkata, "Aku datang ke dalam dunia untuk memberi hidup dan memberikan hidup dalam segala kelimpahan." Memang Tuhan bilang begitu, Tuhan Yesus bilang begitu. Nah, maksudnya apa hidup di dalam segala kelimpahan? Maksudnya itu adalah ketika Yesus datang ke dalam dunia ini dan juga masuk ke dalam hidup kita, dia akan memberikan kita hidup yang kekal. Hidup yang kekal, jaminan pasti, keselamatan, bahwa kita tidak akan dihukum, kita tidak akan binasa karena dosa-dosa kita, tapi kita akan diselamatkan hidup bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan surga sebagai orang-orang benar, mendapatkan persekutuan yang kekal bersama dengan Dia. Nah, itu yang pertama tuh, hidup di dalam segala kelimpahan itu artinya hidup kekal. Tetapi juga bukan hanya hidup nanti di surga, bukan, tetapi juga hidup di saat ini di dunia. Tuhan bilang hidup ikut aku, kamu akan mendapat hidup yang berkelimpahan. Nah, ini banyak orang salah mengerti. Ya, berkelimpahan tuh dipikirnya kaya, makmur, sukses, senang terus. Nah, sebenarnya bukan. Sebenarnya Tuhan tuh bilang apa? Hidup di dalam aku berkelimpahan itu maksudnya punya hubungan dengan Yesus. Dan itu adalah bagian yang terindah. Jalan ikut Yesus, jalan taat firman, itu adalah jalan yang terindah. Ada sukacita yang lebih besar dibandingkan kalau kita kaya, kalau kita sehat, kalau kita makmur, tapi tidak kenal Yesus. Ya, nah, kenal Yesus itu sukacita yang luar biasa yang tidak terbandingkan. Nah, bagaimana dengan penderitaan? Masih bisa nggak orang Kristen itu menderita? Padahal Yesus bilang akan hidup berkelimpahan. Oh, jelas masih bisa. Ya, kenapa masih bisa? Karena penderitaan itu adalah sebuah realita yang terjadi karena dunia ini udah rusak. Ya, dunia ini jatuh ke dalam dosa. Kita manusia itu sudah tidak sesuai lagi dengan maksud awal Tuhan waktu mencipta. Ya, kita udah meleset ya. Kita udah punya banyak kesalahan, kelemahan. Itu sebabnya kita setiap hari ya, misalnya kayak Pak Antonius ya, berdoa setiap hari mau jadi papa yang baik. Tapi tetap kan lihat anak tuh kan masih bisa emosi, marah begitu ya. Nah, itu kan di dunia ini ya, kita lihat ya, ada kemarahan, ada kebencian. Itu yang asal mula menimbulkan kemudian perang ya. Terus ada orang-orang serakah yang menimbulkan ada orang-orang kaya, ada orang-orang miskin, ada orang-orang menderita, ada orang-orang lapar. Terus orang tidak memelihara bumi, akhirnya ada bencana, ada sakit penyakit. Nah, memang pada dasarnya manusia dan dunia ini sudah rusak nih, sudah jatuh ke dalam dosa. Nah, jadi penderitaan itu sesuatu yang sebenarnya normal, wajar. Ya, karena manusianya sudah rusak, dunianya sudah rusak, ya maka penderitaan itu adalah sesuatu yang real gitu, sesuatu yang wajar. Nah, tetapi Tuhan bekerja di dalam penderitaan. Nah, Tuhan tidak biarkan kita binasa di dalam penderitaan. Ya, Tuhan pakai penderitaan itu kadang-kadang untuk mengerjakan yang baik dalam hidup kita, untuk membentuk kita.
membuat kita lebih tabah, lebih serupa Dia. Ya, Alkitab mengatakan di dalam 1 Petrus pasal yang pertama, penderitaan itu kayak api perapian gitu untuk menguji emas. Nah, umpamanya hidup kita itu emas yang mau diuji sama Tuhan lewat penderitaan. Nah, dan bahkan di dalam jalan mengikuti Yesus, itu juga ada jenis penderitaan yang lain. Penderitaan karena Injil. Ya, Tuhan bilang, kamu kalau ikut aku, kamu nanti bisa menderita. Dunia nggak suka kamu. Karena apa? Karena dunia nggak suka aku. Nah, ini jenis penderitaan yang kalau kita alami, wah itu justru membuat kita bisa makin dekat dengan Tuhan. Makin ngerasain, oh ternyata Tuhan tuh udah menderita untuk saya, begitu ya. Dan saya juga mau menjadi saksi Tuhan, mengikut jalan Tuhan ini meskipun menderita. Tapi saya tetap bersuka cita. Nah, itulah hidup kelimpahan yang Tuhan berikan. Jadi bukan berarti free, bebas penderitaan, ya, free from suffering, free from evil, bukan. Tetapi penderitaan itu digunakan Allah untuk maksud yang baik, dan kita dimampukan menjalaninya. Nah, kira-kira itu, ya, jadi bukan mitos, tetapi inilah kebenarannya itu. Nah, seringkali juga ada satu hal yang pemahaman begini. Mungkin karena kita dari dulu, mungkin ya banyaknya kan dididik sistem timbal balik. Atau tabur tuai lah, bisa dibilang begitu. Nah, sekaitan dengan pertanyaan nomor 2, nah, bahwa orang Kristen tuh katanya beberapa berpendapat bahwa harus pelayanan dan berbuat baik supaya hidup kita diberkati. Nah, apakah kan karena terpengaruh oleh pemahaman-pemahaman dunia nih ya? Saya pikir itu. Nah, mohon penjelasannya nih. Iya, betul. Ini juga satu hal yang common ya, umum ditanyakan dan dipikirkan oleh orang-orang Kristen. Nah, mungkin untuk menjawab ini saya mau ajak kita buka satu firman Tuhan, Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 ya. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Nah, saya bacakan ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, ini memang pada dasarnya berita Injil Kristus itu sesuatu yang aneh bagi dunia, nggak masuk akal. Injil itu apa? Injil itu begini, kita itu berdosa, kita itu mati, kita itu binasa, kita itu dihukum. Lalu Tuhan datang dari surga dalam rupa Yesus Kristus. Dia mati dan bangkit, menggantikan kita, menyelamatkan kita, mengampuni kita, memberikan kita hidup. Jadi kita tadinya orang salah, orang hukuman, itu dianggap jadi orang benar kalau kita percaya Tuhan. Nah, ini tuh orang tidak mudah bisa mengerti. Karena apa? Semua orang selalu berpikirnya begini, siapa yang salah dia yang tanggung. Ya betul gak? Kalau kamu salah ya kamu harus tanggung. Ya, gak mungkin ada orang yang mau menanggungkan untuk kamu. Nah, tetapi inilah Injil. Injil itu saya salah, saya nggak bisa tanggung, Yesus tanggungkan buat saya, tanpa usaha apa-apa. Jadi benar-benar sayanya nggak ngapa-ngapain, sayanya menerima, itu disebut anugerah. Anugerah. Nah, ketika kita masuk ke dalam gereja jadi orang Kristen, ini konsep anugerah ini sebenarnya kita susah mengerti. Kita berpikir begini, oke lah Tuhan mungkin kasih anugerah, tapi kita mungkin konsep kita ya, anugerah Tuhan tuh kayak DP-nya. DP, bayaran depan gitu ya. Sisanya cicilannya ya kita harus bayar dong. Betul gak? Seringkali kita berpikir begitu. Kayak misalnya kita mau beli rumah begitu ya, Pak Antonius bayarin DP-nya untuk saya. Tapi kan bulanan saya harus nyicil. Nah, jadi kita tuh berpikir begitu. Ya, Tuhan bayarin keselamatan di depan, ya tapi nggak cukup cuma percaya Yesus. Saya harus pelayanan, saya harus rajin, saya harus aktif, saya harus baik begitu ya, supaya diberkati dan supaya masuk surga juga. Nah, kalau cuman percaya doang ya sama aja, percaya tapi tidak berbuat baik ya nggak masuk surga. Nah, itu kita nggak ngerti konsep anugerah. Padahal Alkitab mengatakan seluruhnya itu Tuhan bayar lunas, semuanya ya sudah selesai. Kasih Tuhan kepada kita itu dicurahkan waktu kita masih berdosa. Jadi sebelum kita berbuat baik, sebelum bisa berbuat baik, Nah, jadi tidak ada perbuatan baik kita sedikit pun yang menambah kasih Tuhan, menambah berkat Tuhan. Gak ada. Tuhan udah sayang kita full.
Dan tidak ada juga kelemahan kita yang akhirnya bikin Tuhan kaget gitu. Jadi di awal Tuhan berpikir, ya udahlah saya mau sayangin Juwita karena apa, kelihatannya dia baik. Tiba-tiba begitu udah deket sama Tuhan, oh ternyata Juwita tidak baik, udah saya nggak jadi sayang. Enggak begitu. Tidak ada kelemahan kita yang bikin Tuhan kaget lalu batal mengasihi, enggak. Ya. Tuhan mengasihi kita, memberkati kita full. Itu di atas kayu salib, itu sangat besar dan itu penuh. Nah kalau begitu, ya udah kalau gitu kita nggak usah buat baik, nggak usah pelayanan. Salah juga ya. Itu kan mitos juga ya. Salah jadi juga apa arti dan apa kegunaan perbuatan baik dan pelayanan? Itu adalah satu bentuk ucapan syukur. Ucapan syukur. Kita senang sekali itu karena kita dapat kasih yang begitu besar. Ya. Seperti misalnya kalau tadi kita dibelikan rumah itu ya, rumahnya semuanya udah dikasih. Nah maka kita tempatin dengan sukacita. Logikanya pasti kita akan hias-hias, kita akan rawat, kita akan dandani rumah itu, jaga, pakai dengan baik. Nah, Tuhan memberikan kita anugerah keselamatan, dan kita itu bersyukur untuk hidup yang Tuhan beri. Tadinya kan kita mati, tadinya kan kita dihukum, ya. Tapi sekarang, wah saya udah dihidupkan nih bersama Tuhan. Saya mau gunakan hidup ini untuk sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Ngapain? Ya berbuat baik, melayani, baca Alkitab lebih banyak. Supaya apa? Supaya kenal Tuhan, supaya makin dekat. Bukan supaya diberkati. Betul, bukan supaya diberkati. Ya, jadi ketika kita melayani, ketika kita studi Alkitab, ketika kita ikut aktif di gereja, sekali lagi bukan untuk diselamatkan, bukan untuk diberkati, tapi justru karena sudah diselamatkan, sudah diberkati, saya mau bersyukur, saya mau jadi berkat buat orang-orang. Nah, perkembangan dari sini ya, Evangelis Karmia, malah ada juga mungkin mitos orang pelayanan karena takut celaka, mungkin kan itu juga ya. Jadi mirip-mirip begitu ya. Takut celaka, takut gimana begitu ya. Betul. Nah ini juga umum ya saya temukan, misalnya kalau kami kan saya kan melayani bersama-sama dengan remaja dan pemuda begitu ya. Ada beberapa juga yang berpikir, tuh kan kalau pagi nggak saat teduh pasti siangnya ada aja ya. Ujiannya nggak bisa, keserempet motor, tiba-tiba ditikung temennya, ditikung tuh maksudnya diselingkuhin ya, begitu ya dan sebagainya. Nah sebenarnya Tuhan kita tidak mempermainkan kita seperti itu gitu. Ayo kamu mau taat, kalau nggak saya isengin. Enggak, Tuhan itu nggak main-main gitu ya. Kembali seperti yang tadi yang pertama saya katakan. Yang namanya penderitaan, kecelakaan, ya, sakit penyakit, bencana, itu sesuatu yang natural di dalam dunia ini. Dan kadang kejadiannya kita nggak bisa prediksi kejadiannya. Betul. Ya, nah kalau itu menimpa hidup kita, nah kita mungkin nggak tahu kenapa itu menimpa gitu ya. Bisa jadi kita kurang hati-hati, atau bisa jadi ya pas aja gitu waktunya. Tetapi percayalah bahwa Tuhan bisa pakai ya kecelakaan, penderitaan itu semuanya untuk kebaikan kita. Nah, kita tidak perlu berpikir saya pelayanannya untuk menjaga diri gitu supaya tidak celaka, supaya diberkati, supaya aman terus. Karena kalau begitu hati-hati, nanti kita bisa seperti kayak mengumpan Tuhan gitu loh, mengumpan Tuhan. Seperti kita bilang ke Tuhan gini, Tuhan tuh kan, aku udah pelayanan kan, aku udah aktif loh ke gereja, aku udah kasih persembahan kan, harusnya Tuhan berkati aku. Nah kalau begitu pertanyaannya Tuhan itu siapa? Jadi Tuhan itu kita atau Tuhan itu Tuhan gitu ya. Jadi kita manipulasi begitu. Nah hubungan dengan Tuhan sebenarnya tidak begitu. Tuhan menjaga kita, Tuhan memelihara kita setiap waktu. Ya kita taat pada Dia, kita melayani itu sebagai ucapan syukur. Sebagai usaha kita juga mau berbagi berkat yang sudah kita terima. Itu kira-kira. Oke Ci, nah, pertanyaan selanjutnya ini berbicara mengenai pertumbuhan rohani kita orang Kristen. Nah, apakah mitos atau fakta bahwa pertumbuhan rohani itu adalah tentang antara kita dengan Tuhan seperti itu? Oke, antara kita dan Tuhan saja. Itu ya, maksudnya nggak melibatkan kita. Nggak melibatkan komunitas, nggak melibatkan orang lain. Ya ini jawabnya bisa iya dan tidak gitu ya. Jadi jawabnya bisa mitos tapi bisa fakta. Jadi begini, memang aspek penyelamatan rohani dari Tuhan itu sifatnya personal. Hubungan dengan Tuhan itu personal ya. Tuhan itu katakan barang siapa percaya kepadaku. Nah itu nggak bisa diwakilkan. Nggak bisa ngomong, oh karena papa mama saya percaya,
Jadi semua satu keluarga pasti langsung gitu ya otomatis mendapatkan keselamatan. Enggak, bukan seperti itu maksudnya. Maksudnya adalah kalau kita mengenal Tuhan secara pribadi, kita mengaku Yesus Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat, kita diselamatkan. Ya Tuhan bilang dia adalah roti hidup. Siapa yang makan aku, kata Tuhan Yesus, akan beroleh keselamatan. Yesus adalah air hidup. Siapa yang minum daripadaku akan mendapatkan kesegaran. Misalnya nih, saya lapar dan haus. Kan saya nggak bisa bilang sama Juwita sama Pak Antonius ya, saya lapar nih, tolong Juwita makan untuk saya. Pak Antonius tolong minum untuk saya aus nih, ya kan? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Saya harus makan dan minum sendiri. Jadi saya harus mengenal Tuhan sendiri, pribadi, dan membuat komitmen saya percaya kepada Yesus itu pribadi. Nah itu satu hal. Tetapi, nah ini, jadi ada unsur faktanya ya, pertumbuhan rohani itu pribadi dengan Tuhan. Ya. Nah tetapi kalau cuma berhenti sampai di situ, hanya saya dan Tuhan saja, nah ini kurang tepat, alias mitos nih. Kenapa? Kalau pertumbuhan rohani cuma urusan saya sama Tuhan, logikanya, begitu saya udah percaya, oke Tuhan Kau adalah juru selamatku, logikanya harusnya saya habis itu kemana? Ya langsung ketemu Tuhan. Tapi kan kenyataannya enggak, saya masih ditempatkan di dunia, ada orang lain, saya masih punya keluarga, saya masih punya misalnya sahabat-sahabat, teman-teman ya, bapak ibu masih punya pasangan, masih punya anak-anak, ya itu tuh Tuhan kasih ya, untuk apa? Untuk justru iman percaya kita bisa dibagikan, ya bisa di-share, dan kita juga mendapat kekuatan dari orang lain. Nah pola di dalam Kisah Para Rasul itu kitab yang menceritakan pekabaran Injil kekristenan mula-mula. Rasul-rasul tuh selalu berkhotbah begini, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Ya, bertobat itu maksudnya jelas ya, percaya Yesus, mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi berilah dirimu dibaptis, itu maksudnya apa? Masuklah ke dalam gereja. Masuklah ke dalam kumpulan umat Allah. Nah, waktu itu kan orang Kristen mula-mula kan semuanya Yahudi kan. Tapi ada sekelompok yang mengaku Yesus itu Tuhan dan mereka menjalankan sakramen baptisan. Gitu kan sebagai tanda. Nah, ketika rasul-rasul bilang bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, itu maksudnya apa? Maksudnya bertobatlah, percayalah Yesus dan jadilah orang Kristen. Masuklah ke dalam gereja. Nah, iman Kristen itu selalu komunal, selalu melibatkan orang lain. Jadi nggak akan pernah kita bisa bertumbuh ya hanya dengan berpikir begini. Sekarang kan ini kan zaman online ya, jadi kita bisa aja denger khotbah di YouTube, ya, ikut ibadah online. Nanti habis itu PA online YouTube. Senin gereja A, Selasa gereja B, Rabu gereja C, Kamis gereja D dan seterusnya begitu ya. Kan kita dapat paket lengkap, semua hamba Tuhan yang bagus. Nah, sejarah gereja itu suka menggambarkan begini, Allah itu adalah Bapa, tapi gereja itu adalah ibu rohani bagi orang percaya. Nah jadi kalau orang dia hanya percaya Allah, terus nonton YouTube, dia nggak mau tertanam di gereja, itu umpama orang tumbuh, punya bapak nggak punya ibu. Nah itu orang piatu. Bagaimana hidupnya? Sangat menyakitkan. Bisa nggak tumbuh jadi besar? Bisa. Tapi sangat menyakitkan, nggak ada pengasuhan, nggak ada pemeliharaan. Nah tapi kan orang bilang begini, percuma saya masuk gereja juga pusing, banyak masalah. Orang gereja mah nggak ada yang baik, nggak ada yang benar. Ya, berarti kan saya ikut Tuhan, Tuhan aja baik, orang gereja mah enggak. Nah, sama kayak punya ibu. Punya ibu seneng nggak? Senang. Yakin? Tapi suka dimarahin ya. Suka dimarahin, suka dibawelin, suka berantem, begitu ya. Nah, memang itulah gambaran yang Tuhan pakai ya di dalam kekristenan itu ya, gambaran keluarga. Memang komunitas orang percaya yang tidak sempurna tetapi disatukan untuk saling menumbuhkan, saling mengasah. Nah, jadi saya berharap kita semua berpikir bahwa pertumbuhan rohani itu bukan hanya urusan personal satu arah ya dengan Tuhan, tetapi juga komunal juga. Ya, mari setia bergereja, libatkan diri di dalam komunitas dan bimbing orang lain untuk sama-sama bertumbuh. Ya, mungkin itu kali yang kita bisa pikirkan. Ya, menarik sekali Miss Karmia penjelasannya. Ya semoga aja kan pemahaman-pemahaman yang sebelumnya jemaat masih banyak yang keliru. Dengan 3 pertanyaan ini menjadi jelas dan semakin mengerti akan mengikut Tuhan. Tapi sebelum kita akhiri, Miss Karmia boleh tolong doakan jemaat-jemaat kita. Ya, baik. Mari kita berdoa ya. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, kami bersyukur kalau Engkau masih mempercayakan kepada kami GKI Hosana untuk setia memikirkan firman Tuhan dan berusaha tekun di dalam pembinaan-pembinaan kepada jemaat. Kami rindu Tuhan, setiap kami dibentuk menjadi murid Kristus yang dewasa dalam pemahaman kitab suci, dalam pengetahuan tentang iman Kristen, tetapi juga dalam hati yang semakin mengasihi Tuhan, pertumbuhan karakter yang semakin serupa dengan Kristus. Dan kami terus diperlengkapi dalam pelayanan untuk mengerjakan misi Tuhan di tempat yang Tuhan percayakan untuk kami lakukan. Tuhan berkati semua jemaat-Mu, apapun yang sedang dihadapi, digumulkan, dialami. Engkau terus bersama-sama dengan setiap kami, memberikan kekuatan, pertolongan, dampingan dari Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa memberkati dan memelihara kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Anjus Karmia. Demikianlah Kompas Iman kali ini. Sampai jumpa di Kompas Iman berikutnya. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.